Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai kompetensi inti dan strategi untuk mencapai keunggulan bersaing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Seperti apa latar belakangnya? Yaitu tentunya wirausaha merupakan suatu pilihan yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda, orang dewasa, dan lain sebagainya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selama mempunyai kemauan dan juga kemampuan, maka dalam berwirausaha tentu saja akan ada yang dimana usaha tersebut akan mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu kita akan tentunya akan berusaha untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, sebentar mengenai materi ini akan dijelaskan lebih lanjut, dan untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Amelia dengan NIM 200 111 50 10 20. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang perlunya kompetensi inti dan strategi bersaing. Dalam perusahaan, laba perusahaan merupakan cermin dari kinerja manajemen strategik yang berhasil memuaskan stakeholder. Oleh karena itu, salah satu tugas manajemen strategik adalah menciptakan laba yang bisa dipergunakan sebagai sumber dana dan investasi. Kemudian, laba perusahaan masih merupakan tujuan yang kritis bagi perusahaan sebagai keberhasilan perusahaan, namun bukan tujuan akhir dari suatu perusahaan. Pada intinya, perusahaan harus menciptakan daya saing khusus untuk memperkuat posisi tawar-menawar dalam persaingan dan untuk menampung tuntutan persaingan pasar yang berasal dari para pemasok, pembeli, ancaman pendatang baru, produk pengganti, dan tantangan yang gencar dari para pesaing. Menurut strategi ini, perusahaan harus mencari pasar yang kuat dengan biaya yang rendah yang harus menjadi senjata utama dalam persaingan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti kewirausahaan. Kompetensi inti menggambarkan kemampuan kepemimpinan dalam serangkaian produk atau jasa. Kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk bersaing. Kompetensi inti adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan manfaat fundamental kepada pelanggannya. Sumber-sumber kompetensi secara kompetitif merupakan suatu keunikan bersaing dan memberikan kontribusi terhadap nilai dan biaya konsumen. Menurut Grant yang dikutip oleh Albert Wijaya 1994, ada beberapa langkah untuk mengembangkan results-based strategy. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya. Sumber daya itu diantaranya teknologi, karyawan, paten, keuangan, pemasaran, dan pelayanan. Sumber daya dapat diklasifikasikan menjadi finansial, fisik, manusia, teknologi, dan reputasi. Kedua, mengidentifikasikan dan mengevaluasi kapabilitas. Kapabilitas ini berupa ide baru, keterampilan, dan pengetahuan lain yang menjadi kunci berpikir kreatif. Dan yang ketiga, menyortir dan mengembangkan kapabilitas. Dalam hal ini, kapabilitas harus dipelihara dalam hal harus tahan lama dan harus tidak transparan. Dan yang terakhir, yang keempat, menformulasikan strategi pengembangan. Menformulasikan strategi pengembangan ini dengan cara menyortir kapabilitas efektif mungkin pada kegiatan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi bersaing dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu teori strategi generik dan keunggulan bersaing. Mitchell P. Porter pada tahun 1997 dan 1998 mengungkapkan beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat bersaing, yaitu yang pertama, persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada keberanian perusahaan untuk dapat bersaing. Strategi bersaing dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat keuntungan dan posisi yang langgeng ketika menghadapi persaingan. Yang berikutnya yaitu
Keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi pelanggan atau pembeli. Keunggulan bersaing menggambarkan cara perusahaan memilih dan mengimplementasikan strategi generik atau biaya rendah, diferensiasi, dan fokus untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Selanjutnya yaitu ada dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Semua keunggulan bersaing ini berasal dari struktur industri. Perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam mendesain produk dan pasar yang lebih efisien dibandingkan pesaing. Sedangkan diferensiasi adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa unik serta memiliki nilai lebih bagi pembeli dalam membentuk kualitas produk, sifat-sifat khusus, dan pelayanan lainnya. Yang berikutnya yaitu kedua jenis dasar keunggulan bersaing di atas menghasilkan 3 strategi generik, yaitu yang pertama biaya rendah, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus, yang keempat strategi fokus memiliki 2 variabel utama, yaitu fokus biaya dan fokus diferensiasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu adalah strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah cara-cara perusahaan untuk menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitas multi pemasaran. Meskipun dalam perusahaan modern seperti sekarang ini telah terjadi pergeseran strategi, yaitu memaksimalkan keuntungan bagi para pemilik saham, menjadi memaksimalkan keuntungan bagi semua yang berkepentingan di perusahaan. Akan tetapi, konsep laba tidak bisa dikesampingkan dan merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk menciptakan manfaat bagi para pemilik kepentingan. Perusahaan bisa memperoleh keuntungan bila satu, memiliki keunggulan yang unik. Yang kedua, tercipta dari penemuan yang dilakukan wirausaha. Yang ketiga, dihasilkan dari proses kreatif yang dinamis. Yang keempat, memiliki daya saing yang khusus. Dalam konsep kewirausahaan, yang dulunya dikenal menjadi 4P ditambah menjadi 1P, sehingga menjadi 5P, yaitu price, place, product, kemudian promotion.